اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jalu sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safahi wal wafa. Qutbil anbiya wal awliya. Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard bersama amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, khususnya keluarga penerus Syekhuna wa Ustadina wa Mursyidina Al-Hafidh Al-Musnid Al-Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik bin Kiai Ilyas. Semoga regenerasinya akan mampu bisa meneruskan perjuangan beliau Sallallahu Sirrahu wa radiyallahu ta'ala anhu. Yang saya hormati beliau Al-Habib Muhammad bin Ja'far, yang tidak asing lagi. Al-Habib Ja'far adalah penerus daripada kakeknya yang menjadi syiarul Islam khususnya di daerah Pemalang, Al-Habib Saleh bin Segaf bin Hur Al-Habsyi, kepada anaknya Al-Habib Idrus bin Saleh, dan teruskan oleh sekarang cucunya Al-Habib Muhammad bin Ja'far. Dan yang selalu Habib Ja'far di waktu hayat hidupnya Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik selalu menjadi pendamping beliau, mengisi pengajian-pengajian dalam Maulidin Nabi SAW dan dalam kholnya Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas, Sayyidi Syekh Muhammad Baharudin Naqsyabandi. Tidak ketinggalan Al-Habib Muhdar ya, dari Pemalang, dan beberapa habaib dan beberapa ulama sesepuh bini sepuh yang saya banggakan. Maaf apabila saya bisa tidak menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa maulud itu kita mengulang? Selalu kita ulang setiap tahun, bahkan tidak cukup setiap tahun. Ada yang mingguan, ada yang 30 hari sekali, bulanan, atau selapan 35 hari. Karena maulud mempunyai inti yang luar biasa, membangun, menambah kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sekarang ini mungkin mulai melentur cintanya kepada Rasulullah, melenturnya kecintaannya kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melenturnya kecintaannya kepada alat ulama, melenturnya kecintaannya kepada para aulia, melenturnya cintanya kepada tanah airnya, melenturnya cintanya kepada bangsa ini. Dari itu, dengan Maulidin Nabi SAW adalah madhari syukur yang kedua. Satu, untuk membangun mahabbah, menambah mahabbah yang telah saya sebutkan di atas tadi. Yang kedua adalah madhari syukur, melahirkan rasa syukur kepada Allah, syukur kepada baginda Nabi. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada Allah, kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita membawa terima kasih itu menjadi teman atau menjadi fondamen untuk kehidupan sehari-hari kita? Tergolong orang-orang yang mengerti terima kasih kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan menjaga arti yang sebenarnya terima kasih kepada Allah dan terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Mampukah membelanjakan terima kasih itu untuk mengkail, untuk melanjutkan perjuangan apa yang telah dirintis khususnya oleh baginda Nabi SAW dan para pewarisnya. Dan yang terakhir, Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping satu sisi madhari syukur, kalau kita berbicara baginda Nabi, maulud itu yang ada di Indonesia diantaranya 5, tapi di Mesir sampai 300 kitab Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak habis-habisnya memuji kepada Rasulullah. Pujian ini bukan pujian karena cinta, tapi fakta amal perbuatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sejauh mana kita bisa mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah? Terlalu jauh, terlalu tinggi. Coba kita tarik ke bawah sedikit-sedikit. Sejauh mana kita bisa mengerti terima kasih kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kita, yang telah berjuang. Biasanya orang tua-tua ini merasa kalau dirinya sudah banyak ketinggalan. Harapan satu-satunya adalah regenerasi penerusnya. Mampukah tidak mengecewakan kedua orang tua? Sejauh mana pula kita mengerti terima kasih kepada pendiri bangsa ini? Sejauh mana? Alhamdulillah di Indonesia ada 10 November Hari Pahlawan. Bukan sekadar peringatan, tapi kita untuk menguak sejarah mutiara terpendam. Kita mengerti terima kasih kepada beliau tidak, yang ikut andil mempunyai kontribusi yang luar biasa untuk bangsa ini. Andil kepada negara ini, meneteskan keringat, meneteskan darah. Bagaimana mempertahankan dengan cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, mempertahankan sehingga bendera sang merah putih berkibar kembali. Apakah kita akan menjadi golongan bangsa yang akan melupakan jasa para beliau? Pastinya tidak. Diperingatkan supaya kita ingat selalu 10 November, tahu pahlawan-pahlawan kita. Di antara pahlawan-pahlawan itu tidak terlepas daripada warathatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya itu. Dan sejauh mana seandainya kita tuh hol potong kambing sampai 1000, dikira sudah cukup untuk membalas jasanya para ulama, para aulia? Belum apa-apa. Apalagi kita jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil karya yang telah diperjuangkan oleh para beliau itu, kita bertanya kepada diri sendiri. Kita punya kontribusi apa dengan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mempunyai kontribusi apa kepada para ulama wal aulia seperti Wali Sembilan? Kita punya kontribusi apa kepada tokoh-tokoh perjuangan sehingga Indonesia mendapatkan satu kemerdekaan? Kemerdekaan Indonesia bukan kemerdekaan hadiah, tapi kemerdekaan Indonesia penuh dengan perjuangan dan berdarah. Apakah kita ini umat Islam khususnya, umumnya bangsa Indonesia akan menjadi umat atau menjadi bangsa yang akan mengecewakan para beliau? Jawab yang keras. Kalau tidak, sekali lagi saya bertanya, bukti kalian kita ini cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa, cinta dengan Rasulullah SAW. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama latafta bi 'azamatika duna lutfai wa 'arafta bi 'azamatika 'ala al-udamai wa 'alimta ma tahta 'ardika ka ilmika bima fawqa 'arshik fa kanat wasabsi sudurika al-alaniyati indaka wa 'alaniyatil qawli kasirri bi ilmi wa qada kulli syai'in bi 'azamati wa khada an kulli sultan bi sultani wa sara amru dunya wal akhirah kullu bi yadik ij'alni min kulli hammin wa ghammin asbahtu amsaytu fihi farajan wa mahraja. Allahumma inna afal al-dunubi wa tajawuzan an khati'ati wa satraka ala qabihi amali atma'ani an as'alaka ma yastajibu minka mimma qasadtu fihi aduka amina wa as'aluka musta'nisan wa innaka al-muhsinu ilayya wa anna al-muhsinu ila nafsi fima baini wa bainaka tatawaddatu ilayya bi ni'amika wa atabadu ilayka bil ma'asi walakin thiqatu bika hamalatni ala al-jara'ati alayka fajud bi fadlika wa ihsanika alayya innaka anta tawwabur rahim wa innaka qulta wa qulukal haq Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz ya latif ya khabir ya habib. Allahumma hadi lima qara'tu bagiyatan rasulatan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa urratihi wa ila hadratin khususan syaikina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik wa Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas
وأولاده وذرياته وأهل بيته وثم إلى أرواح والدينا أمهاتنا وجدنا جدتنا عمنا وعماتنا خالنا وخالاتنا وأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وفي علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.